Selamat Selamat hari Sabtu teman-teman, kita bertemu kembali. Kita bersyukur selama beberapa minggu kita sudah belajar bagaimana kita ini harus bertumbuh melalui apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Uang, waktu, dan bakat karunia kita, ya. Kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita harus bertumbuh melalui keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya, hari ini saya akan memulai dengan sebuah renungan sederhana, renungan singkat tentang menyerahkan hati kepada Tuhan. Ya, saya akan nyanyi dulu, mengikut Yesus keputusanku. Lalu kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati dan menuntun kami semua. Sekalipun kami masih menghadapi masalah di dalam kesehatan negara kami masih dalam masa-masa penyesuaian, masa-masa menghadapi COVID-19 ini. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dan menuntun kami sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, sekalipun kami berjauh-jauhan, hati kami tetap dekat. Hati kami tak percaya kepadamu, dan kami boleh terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkatilah persekutuan hari ini, berkatilah apa yang kami renungkan, dan berkatilah diskusi kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati bagi Tuhan. Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Nah, tidak seorang pun dari kita yang benar-benar tahu jalan hidup kita. Kita bisa menghadapi masa-masa di mana kita merasa kita ini begitu gelap, tidak tahu jalan mana yang mesti kita pilih. Apalagi jikalau kita menghadapi saat-saat di mana kita merasa kita gagal, kita merasa kita sedang tidak beruntung, kita merasa kita sedang mengalami kesukaran dan bahkan tidak tahu, tidak bisa menentukan masa depan kita sendiri. Daniel 1 yang kita baca tadi depan, itu mengisahkan bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, Raja Nebukadnezar datang ke Yerusalem lalu mengepung kota itu, dan kemudian dia merampas perkakas bait Allah dan menawan orang-orang ke Babel. Kemudian dia menyuruh seorang bernama Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang baik, yang pinter untuk dididik kelak bekerja bagi Raja Nebukadnezar. Mereka diberi makan dan minum dari anggur dan makanan yang biasa dimakan dan diminum oleh raja. Nah, saudara-saudara, dikatakan di ayat 6, 4 orang muda ini termasuk di antara yang terpilih. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan kemudian kita membaca dalam seluruh kitab Daniel bagaimana Tuhan memberkati mereka dan menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang menjadi berkat. Ya, Daniel menjadi berkat, Azaria, Hananya, dan Misael juga menjadi berkat. Nah, bagaimana mereka boleh menjadi orang-orang yang sekalipun asalnya orang-orang yang tertawan, yang tidak bisa menentukan masa depannya sendiri karena mereka ditawan,
menjadi orang-orang yang kemudian menjadi saluran berkat, membawa kebaikan, dan menjadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah sebab mereka mempunyai iman yang benar kepada Tuhan yang benar. Dalam konteks Daniel itu mempunyai iman yang benar. Yaitu apa? Bahwa sesungguhnya dia percaya sekali Tuhan bukanlah Tuhan yang kalah. Sekalipun orang Israel itu tertawan. Sesungguhnya yang buat mereka tertawan itu adalah karena orang-orang Israel berlaku tidak setia kepada Allah. Berlaku tidak benar kepada Tuhan. Mereka tidak bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dan membuat mereka diserahkan kepada Raja Nebukadnezar dan tertawan di Babel. Nah, karena itu Daniel percaya bahwa ia harus kembali kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan itulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang sudah memilih orang Israel menjadi umatnya, dan dia mau mengikut Tuhan yang benar itu, yang sudah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, Daniel kemudian bersama-sama dengan ketiga temannya itu bersama-sama membangun sebuah KTB, ya, membangun sebuah komunitas kecil, dan mereka berempat itu belajar bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, berdoa bersama. Dan Alkitab mengatakan bahwa kemudian Daniel itu memutuskan untuk memberikan seluruh hatinya kepada Tuhan. Ayat 8 berkata begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kata berketetapan itu dalam bahasa Inggrisnya itu resolve. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu artinya bertekad. Ya, Daniel itu memutuskan, dia bertekad untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, apakah setelah itu semua dia kemudian menjadi tidak ada masalah? Tidak, saudara-saudara ya. Dalam bagian yang berikutnya, pasal 2, kita menemukan bahwa setelah dia melayani Nebukadnezar itu bermimpi, ya. Dan kemudian dia memanggil seluruh para orang-orang pintar, termasuk Daniel dan teman-temannya ini, untuk menafsirkan mimpinya. Jadi mereka waktu itu masih junior barangkali ya. Maka dia berkata, saya tadi malam mimpi, dan saya mau kalian menafsirkan mimpi saya. Orang-orang kasdim itu berkata, orang-orang pintar itu, beritahu kami mimpimu Raja, dan kami akan menafsirkannya. Tetapi Raja berkata, kalau kamu bisa menafsirkan mimpiku, pasti kamu tahu aku mimpi apa. Wah. Dan celakanya orang-orang kasdim itu berkata, tidak ada raja yang minta seperti kamu. Gitu ya. Dengan kata lain, orang-orang kasdim itu mengatakan bahwa kamu itu raja yang gak masuk akal gitu ya. Karena itu Nebukadnezar marah, dan kemudian dia berkata, kalau tidak ada yang bisa menafsirkan mimpiku, semua orang pandai di Babel akan saya bunuh. Nah, Daniel mendengar hari itu, dan kemudian dia berkata pada orang yang disuruh untuk membunuh itu, yaitu Arioch. Nah, kalau kita lihat gambar itu dia Daniel yang di bawah, Nebukadnezar yang di atas, dan di sampingnya Daniel yang bawa pedang itu Arioch. Nah, dia bilang, Arioch, bawa saya kepada Nebukadnezar, dia akan menafsirkan mimpinya. Kemudian dia datang pada Nebukadnezar dan dia berkata, Tuanku Raja, berikan saya waktu 1 malam, karena ada Allah yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel kemudian pulang dan dia berdoa dengan teman-temannya. Dan malam itu, Tuhan memberitahukan Daniel mimpi Raja Nebukadnezar. Besoknya, Daniel menyampaikan mimpi Raja Nebukadnezar dengan benar, dan Raja sangat terkejut, sangat heran, dan dia kemudian berkata, sungguh kamu ini anak dewa, ya. Dan kemudian Daniel diminta untuk menjadi perdana menteri di Babel. Kepada Sadrach, Mesach, dan Abednego,
diserahkan untuk menguasai seluruh wilayah Babel yang dibagi 3. Nah, apakah itu selesai? Tidak. Ya, kemudian di dalam pasal 6 kita bertemu bahwa pada tahun ketika Daniel sudah menjadi tua, bukan lagi Nebukadnezar yang menjadi raja, tapi Darius yang menjadi raja, itu Daniel tetap menjadi orang yang paling penting di dalam kerajaan. Nah, pada waktu itu Raja Darius bermaksud menjadikan Daniel orang yang nomor 1 di dalam kerajaannya, memimpin seluruh pegawai yang lain. Dan itu menimbulkan iri hati orang-orang di sekitarnya, apalagi Daniel ini orang asing, bukan? Nah, lalu mereka berusaha mencari kesalahan Daniel dan tidak mendapatkannya. Lalu mereka kemudian berusaha menjebak Daniel. Bagaimana cara menjebaknya? Mereka menjadikan Raja Darius terangkat. Caranya begitu ya. Mereka berkata, Raja, kekal hidup Tuanku. Semua pejabat di kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Nah, maksudnya, biar dalam 30 hari ini seluruh orang di Babel, yang paling rendah, yang paling tinggi, semua minta sesuatu kepadamu, bukan pada dewanya. Gitu ya, supaya mereka menyadari kamulah rajanya yang berkuasa. Kamulah rajanya yang memelihara mereka. Nah, begitu kira-kira ya. Dan raja senang sekali, dia merasa betul juga ya. Biar semua orang tahu akulah raja yang berkuasa. Maka dibuatlah larangan itu dan ditetapkan dengan hukum media Persia yang tidak bisa dibatalkan. Ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, dan 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti biasa yang dilakukannya. Menarik saudara-saudara ya. Daniel itu tidak bingung dengan keputusan itu, dia tidak berusaha membantah, dia cuma dengan tenang tetap berdoa. Betul ya. Pada hari keputusan itu dikeluarkan, pada hari itu juga Daniel didapati sedang berdoa dan dia langsung ditangkap. Dan itu disadari oleh Raja Darius bahwa dia dijebak. Maka Raja dikatakan berusaha membebaskan Daniel, tetapi tidak bisa. Maka terpaksalah dia dimasukkan ke dalam goa singa pada sore harinya. Itu dia gambarnya ya. Nah, saudara-saudara, gambarnya itu adalah gambar pagi-pagi hari. Darius malam itu tidak bisa tidur, kemudian pagi-pagi dia datang ke goa itu dan kemudian dia mengintip ke bawah, itu gambarnya ya, dan bertanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu terdengarlah suara dari bawah, dari goa itu, suara Daniel, katanya begini, ya Raja, kekal hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Wah, Darius katanya senang sekali. Dia minta Daniel segera diangkat dari goa singa itu. Dan kemudian dia menangkap orang-orang yang memfitnah Daniel dan memasukkannya ke dalam goa singa itu. Alkitab mencatat begini ya, belum lagi mereka sampai ke dasar goa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Wah, saudara sekalian, jelas sekali bahwa Tuhan melindungi Daniel. Bukan cuma dia dilindungi, saudara-saudara, kemudian Darius itu mengakui kebesaran Tuhan. Dia membuat perintah pada seluruh wilayah jajahan untuk menghormati Allahnya Daniel. Dikatakan begini, bersama ini kau berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai,
Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saudara-saudara sekalian, Daniel pada masa mudanya memutuskan satu hal saja sebetulnya, yaitu menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Bukan cuma menyerahkan hatinya, tetapi dia menyerahkan kemudian hidupnya kepada Tuhan. Tindakan pertamanya sederhana, dia memutuskan tidak makan, tidak minum dari sesuatu yang menajiskan. Tetapi apa yang diputuskannya pada masa mudanya itu kemudian membawa dampak yang luar biasa. Ketika dia menghadapi bahaya, dia tidak takut bahaya itu. Dia hanya takut kepada Tuhan. Ketika dia diiming-imingi makanan dan minuman yang enak, dia tidak memandang makanan itu, tetapi dia memandang apa yang tidak menajiskan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika dia diancam nyawanya, dia dengan tenang bisa berdoa. Karena dia sudah memutuskan sejak masa mudanya, Tuhan itu yang terpenting dalam hidupku. Nah, saudara-saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang tahu masa depanmu. Ketika engkau tidak tahu, dia tahu. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan dengan leluasa menuntun hidupmu untuk menjadi berkat. Apa yang mesti kita lakukan? Menjadikan diri kita murid Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi yang saya ceritakan, apa yang dilakukan Daniel dan teman-temannya? Mereka membangun sebuah komunitas yang belajar bersama, berdoa bersama, mengambil keputusan dan komitmen bersama-sama untuk mengikut Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, Tuhan makanya luar biasa ketika hidup itu berada dalam tangan Tuhan. Tergantung. Bola baseball di tanganku hanya berharga $6. Tapi kalau bola baseball itu di tangan Mark McGwire, menjadi seharga $19 juta. Tergantung di tangan siapa dia berada. Bola basket di tanganku hanya berharga $19. Bola basket di tangan Michael Jordan itu yang sedang melakukan slam dunk itu menjadi berharga $33 juta. Tergantung di tangan siapa bola basket itu berada. Raket tenis di tangan saya tidak ada gunanya. Saya tidak bisa main tenis, saudara-saudara. Tapi raket tenis di tangan Venus Williams pada waktu itu membuat dia menjadi juara dunia. Tergantung di tangan siapa dia berada. Tongkat di tanganku hanya mengusir binatang. Tongkat di tangan Musa itu membelah lautan. Tergantung di tangan siapa tongkat itu berada. Ketepel di tanganku adalah mainan. Ketepel di tangan Daud menjadi senjata yang hebat yang merobohkan Goliat. Tergantung di tangan siapa dia berada. 5 roti dan 2 ikan. Kalau di tangan saya hanya menjadi sepasang roti sandwich. Tapi 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Tergantung di tangan siapa dia berada. Paku di tanganku hanya untuk bisa membuat sangkar burung. Tapi paku di tangan Tuhan Yesus itu membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Tergantung di tangan siapa dia berada. Saudara-saudara, kita mengenal satu tokoh yang namanya
Agnes Gonza Bojasiu, yang kita kenal kemudian dengan nama Ibu Teresa. Agnes ketika masih muda usia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memakai Agnes secara luar biasa menjadi orang yang membawa kebaikan di India, di Mumbai, dan dia menolong orang miskin, menolong orang yang terlantar, dan dia menjadi salah seorang yang sangat dihormati di seluruh dunia sebagai Ibu Teresa. Perhatikan apa yang dikatakannya. Saya adalah sebuah pensil kecil, sesuatu yang tidak berarti. Tetapi dia mengatakan, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Tuhan itu menulis surat cinta kepada dunia melalui saya. Itulah yang membuat dia menjadi besar, menjadi orang yang dihormati seluruh dunia. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal yang besar. Dia berkata, dalam kehidupan ini kita tidak dapat melakukan suatu hal yang besar. Kita hanya bisa melakukan pekerjaan kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi dengan cinta yang besar kepada Dia yang memberikannya kepada kita. Dia memutuskan untuk menyerahkan cintanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah kita menyadari hidup kita ini tergantung pada yang memegangnya? Jadi serahkanlah keinginanmu, kekhawatiranmu, harapanmu, ketakutanmu, mimpi-mimpimu dalam tangan Tuhan. Serahkanlah hatimu, serahkanlah hidupmu. Karena itu tergantung ada di tangan siapa akan menjadi berarti. Kalau kita menyerahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan, pastilah Dia akan menjadikannya berarti. Ambillah keputusan di masa muda ini. Jadilah murid Kristus. Dan Dia akan menuntun hidupmu menjadi hidup yang berarti. Demikian pembahasan kita, teman-teman. Kiranya kita boleh memikirkan dengan baik-baik apa yang akan kita putuskan pada masa muda kita. Ya, nanti kita bertemu jam 5, kita akan membahas bersama-sama apa yang sudah kita pikirkan pagi hari ini, dan kiranya kita boleh bersama-sama boleh memberikan masukan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita bersama-sama bersekutu dan saling mendoakan jam 5 sore nanti, ya. Tuhan Yesus memberkati.